Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Amin. Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qara'al qur'ana wa huwa fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Wa man qara'al qur'ana fi ghairi shalah ala wudu'in falahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. Wa man qara'al qur'ana ala ghairi wudu'in falahu asyru hasanatin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Amin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Amin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Amin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Amin. Warzuqna fa innaka khairur rasikin. Amin. Wahfadna fa innaka khairul hafidin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat terhadap kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in atba tabi'innya. Dan mudah-mudahan kita semua dihapus sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah, taufik dan hidayah yang telah diberikan terhadap kita sekalian, serta sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menghadiri rutinitas kita, yaitu pengajian malam Rabu. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini tujuan yaitu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap kita ilmu yang manfaat. Terlebih dahulu yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Engkos sekeluarga, yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula guru kita bersama yaitu Bapak Ki Haji Cep Royani, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah.
Tak lupa pula guru saya Bu Sofian. Alhamdulillah pada malam hari ini nuturkan saya jadi hadir ke sini. Mudah-mudahan ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para sepuhan, para orang tua, para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Seluruhnya yang saya hormati dan mudah-mudahan ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan pengajian saya, yaitu Hanca, saya menjelaskan tentang fikih. Saya jelaskan dulu sedikit sebelum pokok masalah fikih, menjelaskan tentang bagaimana diantaranya sahabat Kanjeng Rasul yang namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah bersabda ataupun pernah berkata, kata Mu'adz bin Jabal, saya pernah ketika di perjalanan bareng dengan Kanjeng Rasul, itu sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya terhadap Kanjeng Rasul ataupun meminta terhadap Kanjeng Rasul satu hadis, yang hadis tersebut manfaat buat dirinya. Jadi Mu'adz bin Jabal minta terhadap Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, coba saya minta hadis, jelasnya minta nasihat yang manfaat buat diri saya, kata Imam Mu'adz bin Jabal. Jadi yang nanyanya Mu'adz bin Jabal dijawab oleh Kanjeng Rasul. Nah, ini jawaban Kanjeng Rasul khususnya buat Mu'adz bin Jabal, umumnya buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, atau umumnya terhadap seluruh umat Kanjeng Rasul. Dijawab oleh Kanjeng Rasul atas permintaan Mu'adz bin Jabal. Kata Kanjeng Rasul, in aradtum aisyas syuhada. Kata Kanjeng Rasul, kalau kamu sekalian, padahal yang minta ini adalah Mu'adz bin Jabal sendiri, tapi jawaban Kanjeng Rasul ini dijamakkan. Jadi jawaban Kanjeng Rasul ini ditujukan terhadap seluruh umatnya. Kata Kanjeng Rasul, kalau kamu sekalian menginginkan kehidupan yang bahagia, kalau kamu menginginkan hidup bahagia, jelasnya kita pengen bahagia dunia wal akhirah. Jadi kata Rasul, kalau kamu menginginkan kehidupan bahagia, pengen gak kita hidup bahagia? Pengen. Oh, pokoknya masa pengen hidup bahagia. Oh, banget ya. Baik di dunia, terlebih-lebih kita nanti di akhirat. Yang pertama kata Rasul, kalau kamu menginginkan hidup bahagia. Yang kedua, wa mautas syuhada. Kalau kamu menginginkan mati syahid. Orang yang mati syahid dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagiannya. Kalau kamu menginginkan mati syahid. Wa najata yaumal hasyri, dan kalau kamu menginginkan selamat di hari digiring, yaitu di hari dikumpulkan di padang mahsyar. Kita ini semua bakal dikumpulkan nanti ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu bukan Indonesia, luar negeri, yang sekarang sedang dijajah oleh orang Yahudi yang namanya Palestina. Itu Palestina nanti bakal jadi padang mahsyar. Kita bakal digiring ke sana, ke padang mahsyar, ke Palestina.
Makanya yang penasaran pengen ke Palestina mangkege digiring ke sana. Karena mah kudu ongkosan kayak mual berjalan ke sana. Jadi kita akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Itu proses kita ke sana ke padang mahsyar, fitnahnya banyak sekali. Banyak sekali fitnah di perjalanannya. Tapi kata Kanjeng Rasul, kalau kamu pengen selamat, digiring ke padang mahsyar. Jelasnya nanti sampai kita kumpul ke padang mahsyar pengen selamat. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama, kalau kamu menginginkan hidup bahagia. Yang kedua, kalau kamu menginginkan mati syahid. Yang ketiga, kalau kamu pengen selamat di padang mahsyar atau dikumpulkan digiring nanti ke sana ke padang mahsyar. Yang keempat, wadzilla yaumal harri. Kalau kamu menginginkan naungan di hari yang panas. Kapan itu hari panas? Yaitu yaumul kiamah. Hari kiamat itu panas. Kenapa panas? Sebab matahari nanti di hari kiamat itu bukan seperti sekarang. Matahari benar-benar ada di atas kepala kita. Ukuran 1 meter, ukuran 1 mil dari kepala kita. Jangankan nanti sekarang aja kita di dunia, jam 12 siang kita ngejemur, gosong kita. Saking panasnya itu matahari. Padahal matahari sekarang di dunia ini jauh. Di mana adanya? Di langit keempat. Matahari itu lebih besar daripada dunia. Dunia mah kecil, matahari lebih besar. Tapi kenapa sekarang kelihatannya kecil? Karena saking jauhnya. Adanya di langit keempat. Jarak antara langit ke langitnya, antara langit ke langit itu 500 tahun. Langit pertama dari dunia nih sekarang, dunia ke langit 500 tahun. Langit pertama, kedua 500 tahun, kedua, ketiga, terus sampai 500 tahun. Jadi berarti jaraknya sekitar 2000 tahun ini matahari kalau kita mau menempuh ke sana. Jaraknya sekitar 2000 tahun. Wah, ada yang bisa ke sana. Mau kesampaian. Katanya ada astronot bisa ke bulan. Bohong. Sebab astronot itu yang mengendarainya adalah yang menyetirnya orang kafir. Kanjeng Rasul aja kekasih Allah masuk ke langit ditanya, masa orang kafir bisa masuk ke bulan? Ya, kalau kita percaya kudu syahadat itu. Percaya dulu sekolah percayanya. Siapa yang pernah naik ke bulan katanya? Armstrong. Oh, kalau kita percaya syahadat sekarang itu. Udah sadar itu. Kanjeng Rasul aja naik ke langit ditanya, siapa kamu sama siapa kesini? Masih kafir bisa masuk. Itu katanya adanya di bulan. Nah itu astronot zaman dulu waktu ke bulan, dia itu bukan ke bulan, tapi di planet yang menyerupai bulan. Adanya di luar langit. Jadi Allah menciptakan planet itu beribu-ribu planet di luar angkasa. Jadi belum ke langit. Matahari ini adanya di langit yang keempat. Tapi kalau kita di siang hari di jam 12 itu panas. Apalagi nanti di yaumil kiamah matahari ada di atas kepala kita. Masya Allah, bukan panas-panas lagi. Ya, hancur kayak gitu. Tapi kata Kanjeng Rasul, kalau kamu menginginkan naungan panasnya nanti di yaumul kiamah, jadi orang-orang panas dia mah enggak. Kayak dirinya punya payung, sedangkan di sana enggak ada tukang payung. Tapi dirinya mah enggak kepanasan, ada yang menaungi. Terus kata Kanjeng Rasul lagi, wal huda minad dolalah. Kalau kamu menginginkan petunjuk dari kesasaran. Jelasnya kalau kamu menginginkan hidayah supaya kamu jangan sasar. Apa itu rahasianya? Kata Kanjeng Rasul, kalau kamu pengen hidup bahagia,
fa'adimu qiraatal Quran, kata Kanjeng Rasul. Jadi kita supaya dawam baca Al-Quran. Jadi kalau kita pengen bahagia, dawam Quran, bukan koran, Quran. Kalau kita pengen bahagia hidup dunia wal akhirah, dawam baca Al-Quran. Nah ini kata-kata Rasul supaya kita mendawamkan Al-Quran, berarti kita kudu bisa baca Al-Quran. Atau bagaimana mau dawam Al-Quran, nggak bisa baca Quran mah. Berarti kita kudu bisa baca Quran. Ini mah ditanya, kamu pengen bahagia dunia akhirat? Pengen. Dawam Quran, bisa bacanya enggak ya? Jangan malu-malu kita kalau emang belum bisa baca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Ah, malu katanya. Jangan malu-malu belajar mah. Semua Allah memberikan ilmu terhadap hambanya, enggak ada seberapa. Enggak ada yang pinter, semua juga bodoh manusia mah. Sama semua. Kalau kita merasa belum bisa belajar, walaupun kita udah dewasa, aduh malu amat katanya ngaji Iqra, sama Iqra juga Al-Quran. Kalau memang kita baru bisa abad tuh baca, abad tasa, dasa sasa gitu baca, belum bisa baca Al-Quran mah, itu juga sama Al-Quran. Nah, berarti rahasianya kalau kita ingin bahagia dunia wal akhirah, dawam baca Al-Quran. Aduh saya udah tua, pokoknya mah malu belajar Quran, belum nanti belajar makhrajnya, belum nanti belajar tajwidnya, apalagi kita mendalami tafsir-tafsirnya. Cuma kalau orang kita mah nih, orang kampung kita di sini, ya saya pengalaman, anaknya ngaji, udah bisa baca Quran, apa kata orang tuanya? Alhamdulillah anak sudah bisa ngaji katanya. Baru bisa baca Quran katanya udah bisa ngaji, udah ngaji beres katanya. Disangka ngaji dia cuma baca Quran doang. Itu Quran harus didalami oleh orang Islam. Kan kita mengakui kitab saya ini adalah Al-Quran, tapi tidak tahu isi Al-Quran, tidak tahu maksud Al-Quran. Ditanya jumlah ayat Al-Quran berapa, nggak tahu. Pinteran jumlahan artis. Jumlah ayat nggak tahu berapa jumlah ayat. 66.666 paling gampang banget, pokoknya 666 semua pokoknya mah. 66.666 6.666 gitu, bukan 66. Itu jumlahan ayat. Belum kita mengenal tentang ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu yang 6.666 terbagi lagi. 1.000 ayat Al-Quran yang di dalam 30 juz itu, 1.000 ayat menjelaskan tentang perintah. 1.000 ayat lagi menjelaskan tentang larangan. 2.000 berarti. 1.000 ayat lagi menjelaskan tentang janji kebaikan. 3.000 berarti. 1.000 lagi menjelaskan tentang yaitu janji ancaman Allah. 4.000. 1.000 ayat lagi menjelaskan tentang kisah-kisah. Berarti berapa? 5.000. 1.000 lagi menjelaskan tentang ayat amsal, ayat-ayat percontohan. Berapa berarti? 6.000. Terus 500 lagi. 500 ayat Allah di situ menjelaskan tentang masalah halal dan haram. Berarti berapa? 6.500. 100 lagi di dalam Al-Quran yang 30 juz itu Allah menjelaskan tentang masalah doa. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 100 doa. Jangan jauh-jauh nyariin doa mah ke kiai apa nyusruk-nyusruk ke kiai nyariin doa. Di Al-Quran ada 100. Cuma kita mah nggak tahu. Ya, sampai ke gunung-gunung nyariin doa. Doa pelet apa? Padahal di Al-Quran ada 100 doa. Berarti berapa tuh? 6.600. Ditambah lagi 66. Nah itu 66 itu
Di situ menjelaskan tentang ayat nasih dan mansuh. Jadi ada ayat yang disalin, ada ayat yang menyalin. Ada ayat nasih, ada ayat yang mansuh. Itu jadi semua Quran yang 30 juz itu berjumlah 6.666 ayat itu terbagi. Itu kudu didalami oleh kita. Jadi nggak cukup kita cuma baca Al-Quran doang. Cuma bisa baca Al-Quran saja. Di mana katanya mengetahuinya? Di pesantren. Yang kudu masuk ke pesantren. Kudu di pesantren kan saya mudah tua atau anak pesantren kan. Ya. Anak juga udah pada gede semua, udah pada kawin atau incu. Ya, pesantren kan nggak ada nggak ada ketinggalan waktu. Anak udah pada besar atau incu. Jangan sampai nanti kita hanjakal di sana di alam kubur karena anak semua nggak ada yang pesantren. Ya, sekolah mah duniawi, bukan saya anti sekolah, saya juga sama, pernah makan bagus sekolah pernah. 6 kelas dimakanin sama saya. Saya bukan anti sekolah, saya juga sama, pernah sekolah. Tapi jangan kita utamakan sekolah. Itu mah dunia. Akhirat mah pesantren, ngaji yang akhirat mah. Ya, pangkat sekolah mau dipertanyakan nanti di sana sama malaikat. Ngaji yang diutamakan. Jadi silahkan kita sekolah, tapi akhirat jangan di nomor 2 kan. Di nomor 1 kan. Sebab ini yang akan menjadi bekal mah ke akhirat. Ya, sekolah mah enggak. Sekarang kita punya anak pinter bahasa Inggris. Kita udah meninggal nih, anak kita ketika baca Inggris emang alir ganjarannya. Mual. Jus-pensi Inggris kayak mual ngalir itu mah. Malah kayak dijejak sama malaikat tuh rasain anak lu bahasa Inggris katanya. Tapi kalau kita ninggalkan anak baca Al-Fatihah walaupun tidak diisolkan, walaupun tidak dikirimkan orang tuanya, 1 hurufnya sebelum dia merasai ganjaran orang tuanya dulu. Ngalir. Tuh untungnya kita kalau punya anak bisa baca Al-Quran. Jadi jelas orang yang dawam Al-Quran ini bahagia dunia akhirat. Anaknya pinter baca Al-Quran, bahagia. Bahagia dirinya, bahagia orang tuanya. Anterin. Ya, kalau memang kita nggak bisa ngajarin anak, anterin ke orang yang bisa. Alhamdulillah di kampung kita masih banyak orang yang pinter agama ataupun orang yang bisa masih mengajarkan agama tanpa pamrih. Alhamdulillah. Nggak usah belum ditaktor, masih tanpa pamrih. Kadang anaknya doang datang, nggak apa-apa, ajarin deh. Orang tuanya nggak datang juga. Itu. Cuma kata ulama, kalau kita nih kedatangan anak pengen diajarin, orang tuanya nggak datang, kamu kita dikebuk, apa innalillahi, tanggung jawab kita itu. Tapi kalau orang tuanya datang menyerahkan, mau hijau, mau merah, anak saya di sini katanya. Tinggal merahin, mau hijauin. Nah itu kalau kita marahin sampai sepertinya cacat itu anak, kita tidak bertanggung jawab. Ya, makanya kalau kita ngajarin, kita seperti di rumah nih, ada yang ngaji ke kita, ada yang kita suka ngajarin anak-anak, ada yang ngaji kita tanpa dianterin sama orang tuanya, jangan galak-galak tuh ngajarin. Takut mati disebut. Tanggung jawab di akhirat. Masih banyak di kampung kita mah, mumpung masih banyak, buru-buru kita anterin anak kita ke pengajian. Nanti mah di akhir zaman kita mau ngajarin anak, mau nganterkan anak ke tempat pengajian, saking langkanya orang yang ngajar ngaji kudu bayar kan. 1 huruf mau duit sekarung nggak mau itu kiai kan. Ya, tahan harga kan. Sekarang wah masih silahkan ya sekarang. Ya. Itu yang pertama, kalau kita ingin hidup bahagia, dawam Al-Quran. Terus kalau kita pengen mati syahid, sama dawam Al-Quran. Kalau kita pengen selamat nanti di Yaumil Hasri, di Yaumil Qiyamah atau di Padang Mahsyar, dawam Al-Quran. Kalau kita ingin dapat naungan nanti di Yaumil Qiyamah, dawam Al-Quran.
Kalau kita pengen dapat hidayah, maka dawam Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang sudah bisa baca Al-Quran, mau mendawam Al-Quran seayat ataupun seayat, yang penting mas sebenarnya baca Al-Quran ini yang bagus, satu ayat kita sambil menghayati ayat tersebut. Orang yang baca Al-Quran satu ayat menghayati ayat tersebut, gak ada apa-apanya orang baca Al-Quran sampai beres 30 juz. Lebih utama dia. Sebab itu yang paling utama. Jadi baca Al-Quran sambil menjelaskan Al-Quran. Bukan menjelaskan ke orang lain, buat dirinya sendiri menjelaskan Al-Quran. Itu jaminannya. Kalau kita menjelaskan Al-Quran, kata Al-Quran ini halal, kita jalankan halal. Kata Al-Quran ini haram, kita jalankan haram. Kita buat kita aja sendiri, apalagi buat orang lain mah. Karena kita membaca Al-Quran. Itu jaminannya orang yang baca Al-Quran seperti itu, dirinya bisa memberikan syafaat terhadap keluarganya, 10 keluarganya yang masuk ke neraka. Masya Allah, yang 10 orang masuk ke neraka bisa ditolongi. Maka beruntunglah bagi orang yang di keluarganya ada yang mengenal tentang ilmu agama, diantaranya mengenal Al-Quran. Bisa nolongi keluarganya. Ini mah budak mentang-mentang pesantren, apalagi pesantrennya Salafi, Balai Rombeng, nggak ditanya-tanya acan itu anaknya. Masya Allah, lu pesantren, lu sekolah apa pesantren katanya? Mesantren kemana? Mesantren ke sana. Dapat ijazah nggak? Ya katanya. Iya segala kata dia. Lu bagaimana masa depannya katanya? Emang masa depan diatur sama ijazah? Allah yang ngatur itu mah syariat. Atau jangan banget tuh, nggak setuju deh. Ya. Kirang bara justru dia yang bakal menyelamatkan nanti di akhirat. Ya. Atau ngepel-ngepel ada kasar teh orang mau pesantren teh. Ya sekali kasar tangannya di Makassar. Atau rada itu di selamannya gitu, rada gesek-gesekan supaya ada semangat udah pesantrennya. Dan kalau kita ngebiayai anak pesantren udah pasti ikhlas. Ikhlas, orang tua mah ngebiayain jangankan pesantren, ngasih uang apapun juga orang tua mah pasti ikhlas. Sedangkan perkara ikhlas itu nanti bakal ada imbalannya di akhirat. Coba kalau kita ngebiayain anak pesantren itu dari setahun, 2 tahun, sampai 15 tahun, Masya Allah itu ganjarannya. Sebelum anaknya masuk surga, nyariin orang tuanya dulu. Dirinya mau rela, saya nggak mau masuk surga kalau orang tua saya belum ketemu. Kalau orang tua saya belum masuk surga, pas dicariinnya bapaknya lagi ngojai. Di mana? Di neraka. Waduh, saya lebih baik masuk neraka kata anaknya. Kalau orang tuanya nggak masuk surga, tuh anak bisa ngangkat orang tua itu seperti itu. Ya Allah, gara-gara anaknya mau masuk surga, dirinya nggak lera, sedangkan orang tuanya lagi celaka, diangkat. Ya, maka itu orang tuanya setelahnya diangkat, dirinya yang paling duluan masuk surga, bukan anaknya. Itulah ketika dirinya waktu di dunia ngebiayain anak pesantren ikhlas. Mudah-mudahan kita yang punya anak belajar, kita ngebiayai anak, mudah-mudahan kita termasuk orang yang biayai anak ikhlas. Nanti di akhirat bakal kita dikasih ganjaran yang setimpal. Kita teruskan kembali pengajian kita fikih. Terus itu mau beres-beres. Kemarin waktu bagian saya menjelaskan tentang fikih, yaitu masih menjelaskan tentang masalah air. Kemarin kita yang pertama menjelaskan air itu ada yang disebut air mutlak ataupun air yang suci, dan air yang suci dalam zatnya dan bisa mensucikan terhadap yang lainnya, dan air tersebut tidak makruh dipakainya. Air apa yang seperti itu? Yaitu air mutlak. Nah sekarang nomor yang kedua. Jadi yang pertama berarti kemarin kita menjelaskan tentang air mutlak.
Wasani tohirun mutahirun makruhun istimaluhu fil badani la pisaubi wa huwal ma'ul musyammas. Nomor yang kedua, bagian kedua, air itu ada yang disebut air suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan, tapi makruhun istimaluhu fil badan. Makruh dipakainya terhadap badan. Jadi yang kedua, bagian kedua, air itu adalah air suci zatnya dan bisa mensucikan terhadap yang lainnya. Jelasnya sah dipakai wudhu, atau sah dipakai mandi besar, atau sah dipakai mensucikan najis, tapi makruh istimalu bil badan. Tapi air tersebut makruh dipakai di badan kita. Jadi berarti air tersebut makruh dipakai wudhu, makruh dipakai mandi besar, makruh dipakai mensucikan najis. Tapi lapisaubi tidak makruh kalau dipakai mencuci baju. Jadi kalau dipakai cuci baju mah boleh, nggak makruh. Tapi kalau dipakai wudhu makruh, dipakai mandi besar makruh, dipakai mensucikan najis makruh. Air apa itu? Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang kepanasan dengan panasnya matahari. Jadi kalau kita punya air tersebut panas, panasnya dengan sebab kesenter matahari, maka itu air suci, mensucikan atau suci zatnya dan bisa mensucikan terhadap yang lainnya. Tapi air tersebut makruh dipakainya, yaitu air yang panas, kepanasan oleh matahari atau kejemur oleh matahari. Jadi berarti garis besarnya, air yang kepanasan oleh matahari, walaupun air tersebut suci dan mensucikan, maka air tersebut makruh dipakai wudhu, makruh dipakai mandi besar, makruh dipakai mensucikan najis. Nah, kalau kita punya air di toron, udah pasti panas air di toron, udah kejemur. Ya, berarti itu makruh dipakai wudhu, makruh dipakai mandi besar. Ya, waduh, jadi masalah ini katanya. Jangan tegang dulu. Ini kalau ngaji nggak diteruskan, bisa-bisa torannya pada diturun bersama. Kayak kudu diteruskan ini ngaji, jangan nggak dibereskan ini. Waduh, kalau nggak dibereskan, waduh, tukang bas laku nih nurunkan toran semua. Nah sekarang yang jadi permasalahannya, air yang kejemur dengan matahari, air yang panas kejemur dengan matahari, sampaikan air tersebut makruh. Yang jadi permasalahannya atau pertanyaannya, di mana adanya? Terus si tempat airnya, kalau di kita mah seperti toronnya itu bahannya dari apa? Ini jadi pertanyaannya ini. Jadi adanya di mana dan tempat airnya bagaimana? Atau toronnya terbuat dari apa? Wa inna ma yukrahu syar'an, pasti dimakruhkan oleh agama, bikotrin harin bi'inain muntabiin, yaitu pasti dimakruhkan menurut agama air yang panas dengan kepanasan oleh matahari kalau sekiranya adanya di daerah yang luar biasa panasnya. Seperti mana daerah yang luar biasa panasnya? Seperti di daerah Mekah lah. Itu di daerah Mekah itu panasnya itu benar-benar panas. Darjahnya itu panasnya
Kalau di Indonesia mah nggak seberapa. Jadi berarti air yang panas, kepanasan dengan matahari adanya di negeri Mekah. Selain adanya di negeri Mekah, fi ina'in muntabiin. Si air tersebut adanya di wadah yang terbuat dari aluminium ataupun tembaga ataupun besi atau seng. Nah, berarti kalau orang Mekah punya toron terbuat dari aluminium, terus air tersebut di siang hari kesenter oleh matahari sampai ke panas, maka air tersebut walaupun suci dan mensucikan itu makruh dipakai wudu, makruh dipakai mandi besar, makruh dipakai mensucikan najis. Bagaimana kalau di Indonesia? Nah itu kan. Kalau di Indonesia mah walaupun kita punya air atau kita punya toron terbuat dari aluminium, di siang hari itu air tersebut kesenter oleh matahari sampai panas airnya, maka di Indonesia mah tidak termasuk makruh dipakai untuk wudu. Jadi nggak makruh kalau di Indonesia mah, karena panasnya nggak seperti di daerah Mekah. Itu katanya bisa seperti itu, pakai garis besarnya atau pakai garis supaya kita kesana nggak salah, kesini nggak salah. Kata ulama usul fikih, jalan keluarnya supaya kita bisa mengetahui di mana adanya, yaitu kata ulama fikih, yahtalifu, apa bahasanya, yahtaliful hukmu bihtilafil amkinah wa yahtaliful hukmu bihtilafil azminah. Jadi setiap tempat itu beda-beda hukumnya. Antara Indonesia dan Mekah beda hukumnya. Nah itu kalau di Mekah kita punya toron terbuat dari aluminium, kesenter oleh matahari terus airnya panas, maka air tersebut makruh dipakai wudu. Tapi di Indonesia mah nggak makruh. Ya makanya alhamdulillah. Jadi kita mah nggak makruh berarti aman, jangan dirubuhkan. Toron jangan diturun-turun gitu. Walaupun terbuat dari aluminium, terkecuali di daerah Mekah. Nah kalau seandainya kita nanti ke Mekah, pas kita wudhu air panas, oh berarti ini si toronnya ada di atas ini. Terbuat dilihat dari aluminium, wah makruh. Itu. Tapi kalau kita pas wudhu pakai air yang dipanasin pakai alat, enggak, itu lain lagi. Ya, tapi jangan terlalu panas lagi, kalau hot, waduh, produk ini. Ya, kata dia enak, katanya hot aja. Jadi air itu di Mekah itu ada yang panas banget, setengah panas, ada yang adem. Ya, kata dia hot nih, bagus nih, melodok ininya. Itu mah pakai alat, itu mah nggak ada makruhnya kalau pakai alat. Ini mah yang kesenter dengan matahari dan tempatnya si tempat airnya terbuat dari aluminium. Bagaimana kalau adanya di Mekah tapi tempatnya si air tersebut bukan dari aluminium? Ya seperti orang Mekah, apa kalau udah kaya kaya bener. Bikin toron saking banyak emasnya, bikin toron dari emas. Oh, mau juga ulama ngasih hukumnya pasti ada. Ya. Jadi kalau ada orang Mekah nih punya toron terbuatnya dari emas atau terbuatnya dari perak, terus di siang hari itu air kesenter matahari sampai panas, nah itu mah enggak makruh. Kata ulama, ila ina anak dain, terkecuali kalau wadah tersebut, air tersebut terbuat dari emas perak. Walaupun kepanasan oleh matahari itu tidak makruh hukumnya kalau dipakai wudu ataupun dipakai mandi besar ataupun mensucikan najis. Kenapa? Katanya kan setiap hukum itu ada elatnya. Al hukmu yaduru ma'al ilah. Hukum itu pasti ada elatnya. Jadi hukum itu selalu berputar dengan elat. Kalau tukang silat mah setiap nonjok pasti ada kelitnya. Setiap jurus ada kelitnya. Jangan nonjok gak punya kelit, bisa kena lagi. Nah ini juga hukum sama. Setiap kita ulama mengeluarkan hukum pasti ada elatnya. Kita ngomong hukum gak ada elat pasti kalah, kita juntai.
sebab nggak ada alasannya. Apa itu elatnya? Kok kalau wadah terbuat dari emas perak itu tidak dimakruhkan? Lisopai zauharihima elatnya. Karena bahan yang terbuat dari emas dan perak itu termasuk termasuk bersih. Jadi benar-benar bersih. Jadi kalau kita punya wadah terbuat dari emas ataupun perak, itu si wadah tersebut benar-benar bersih. Makanya walaupun ke senter matahari adanya di Mekah, itu tidak makruh dipakainya, yaitu dipakai wudhu ataupun dipakai mandi besar. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya di Mekah kita punya toron terbuat dari aluminium, tadinya panas, di siang hari pas sudah sore, udah sore, udah sekitar kita habis asar, air menjadi adem kembali, nggak panas lagi. Bagaimana itu? Tadinya air panas, sekarang udah adem lagi. Wa idza baroda zalatil karohah. Wa idza baroda zalatil karohah. Jadi bila mana air tersebut kalau sudah hilang panasnya alias jadi adem, maka hilanglah makruhnya. Jadi kalau air tersebut sudah adem lagi, maka sudah tidak makruh lagi dipakainya. Jadi selagi panas itu makruh, tapi kalau sudah hilang panasnya maka tidak makruh. Sama kita juga kalau nyeduh kopi masih panas, ya, jangan dulu diminum, kalau udah adem boleh. Jadi kalau udah hilang ademnya bakal hilang makruhnya. Wahtaron Nawawi, Imam Nawawi milih ataupun Imam Nawawi ngadakan ikhtiarat. Jadi hukum yang tadi diikhtiar oleh Imam Nawawi. Kata usul fikihnya isbatu ahkam bil ikhtiar kharijun anil mankul. Kalau kita menetapkan hukum dengan pakai ikhtiar seperti ini, bahasanya wahtaro. Nah itu namanya ikhtiar. Ikhtiar ulama. Itu kalau kita pakai hukum seperti kata Imam Nawawi, ada mal karohah mutlakon. Nah itu kalau kita pakai hukum seperti itu, kharijun anil mankul, itu keluar dari mankul majhab. Berarti mankul majhab yang tadi yang udah kita jelaskan. Kalau kita nuturkan di Imam Nawawi ada mal karohah mutlakon, itu kita udah termasuk keluar dari mankul majhab. Tapi walaupun kita make kaul tersebut keluar dari mankul majhab, tapi la yakhruju anil qaidah, tidak keluar dari qaidah majhab, tidak keluar dari qaidah Imam Syafi'i. Jadi yang jelas kalau kita mau make kaul ikhtiarat ulama, asal tahu qaidahnya ulama, maka silahkan pakai. Kalau nggak tahu jangan. Tapi kalau kita tahu kaidahnya, kenapa kita pakai ikhtiarat yang sedangkan keluar dari mankul majhab tapi tidak keluar dari kaidah Imam majhab? Apa kaidahnya? Nah itu. Nah kata Imam Nawawi, wahtaron Nawawi, milih Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ada mal karohah, bahwa tidak makruh make air yang kepanasan dengan panasnya matahari mutlakon. Mutlak kata Imam Nawawi, baik itu dipakainya ke badan seperti dipakai wudhu, dipakai mandi besar, dipakai mensucikan najis, ataupun dipakai nyuci baju. Baik di daerahnya yang benar-benar panas seperti di Mekah, ataupun di daerahnya yang gak seberapa panasnya seperti di Indonesia. Baik itu wadahnya terbuat dari aluminium ataupun dari emas perak, pokoknya dimutlakkan oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi tidak makruh. Tapi itu ingat bahwa Imam Nawawi mengatakan tidak makruh, itu namanya kaul ikhtiar ulama. Jadi kalau bahasa kita mah ikhtiarat ulama itu, jadi takut si umat ini terlalu berat megang kaul mazhab, maka pakai ikhtiarat ulama. Enggak bedanya ini. Di dalam
kalau menurut manqul mazhab, ketika kita takbiratul ihram itu kalau menurut manqul mazhab seluruh takbir itu dari hamzahnya lafaz Allah sampai rohnya lafaz akbar itu kudu penuh. Kudu keisi niat semua, itu manqul mazhab namanya. Tapi ada ikhtiarat ulama. Jadi terlalu beratnya ulama megang kaul tersebut atau umat-umat yang awam megang kaul tersebut, ada ikhtiarat ulama. Coba bayangkan, kalau kita takbir dari hamzahnya lafaz Allah sampai rohnya lafaz akbar penuh semua pakai niat, mual bisa kita jaga sendiri. Paling kita bisanya pas Allah, pas barnya mah nggak ada. Allahu akbar, pas Allahnya ada, hu akbarnya keramaian kita. Kadang pas Allahnya Allah nongkrong di jalan, baru niat. Begitu dan begitu kita susah. Kalau pengen penuh teh susah. Bahkan kata ulama yang bisa menjalankan tersebut hanya orang yang hatinya sudah tidak ada awaik. Yang di dalam hatinya udah nggak ada dunia, cuma Allah-Allahan doang. Berarti siapa itu yang bisa? Waliullah. Ya, kita mau bisa. Yang di hatinya udah segala rupa ada di sini. Sekarang lagi ngaji udah banyak macam-macam di sini. Lama amat ini ngaji ya. Ya, ada berkat ya. Wah, udah macam-macam nih. Kok gue tadi nggak dikasih kopi katanya. Wah, macam-macam nanti kita. Wah, kita udah segala rupa. Boro-boro Allah kita mah lagi ngaji, nggak ingat Allah mah kadang kita mah. Ingat-ingatnya dunia yang diingat-ingatnya. Itu orang yang bisa niat pas Allahu Akbar penuh semua hanya waliullah. Berarti berat bagi orang yang awam. Nah itu disebutnya muqaranah hakikiyah. Ada lagi yang disebut muqaranah urfiyah, yaitu bagi orang yang awam. Nah kata ulama, tidak apa-apa bagi orang yang awam, niat asal ada saja di lafaz Allah walaupun akbar nggak ada, ataupun di lafaz Allah nggak ada, yang penting ada di dalam akbar. Asal jangan awal takbir dan sesudah takbir niatnya. Itu namanya muqaranah urfiyah, itu namanya kaul ikhtiarat ulama. Jadi terlalu berat kita makainya. Itu adanya di mana? Atau di kitab adanya. Di mana? Cariin ada. Ya di Sapina mah ada sih. Di matanya, tapi di sarahnya mah ada. Itu yang Yang kedua. Jadi makruh kita pakai air kalau air tersebut kepanasan dengan panasnya matahari, adanya di daerah yang panas, dan tempat air tersebut terbuat dari aluminium ataupun tembaga. Kata Imam Nawawi mah dimutlakan tidak makruh. Wa yukrahu aidon syadidus suhunah, dan makruh lagi kita pakai air yang air tersebut benar-benar panas, wal burudah, dan air yang benar-benar adem. Ada air yang sangat adem seperti mana? Di puncak. Ya, kalau kita habis kencing di puncak di Kregit itu udah datang air teh, udah pakai celana wae udah adem udah. Belum sampai airnya. Saking ademnya berarti itu. Nah itu kalau kita wudhu air yang banget adem itu hukumnya makruh. Berarti yang sedang-sedang saja. Nah itu yang kedua. Air itu berarti yang pertama, supaya kita lebih memaham lagi, air yang pertama itu yaitu air mutlak. Air suci dan mensucikan dan tidak makruh dipakainya disebut air mutlak. Yang kedua, air tersebut air suci dan mensucikan tapi makruh dipakainya yaitu air yang kepanasan dengan panasnya matahari. Ini kudu diingatkan adanya di mana, yaitu di daerah yang benar-benar panas. Jadi garis besarnya di Indonesia mah walaupun kita punya toron terbuat dari aluminium itu tidak makruh dipakainya walaupun air tersebut panas kesenter oleh matahari. Ngaji mah jangan banyak-banyak, walaupun sedikit yang penting nempel. Nah ini mudah-mudahan saya menyampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang memang ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu semua semata-mata dari kebodohan saya sendiri.
Dari saya kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.